Assalamualaikum guys. Hari ini kita bakal buat laporan keuangan perusahaan jasa pakai Google Spreadsheet yang ada di HP. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman kalian ya guys. Oke, lanjut. Pertama-tama aku bakal jelasin tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, ada 7 siklus akuntansi di perusahaan jasa. Yang pertama yaitu bukti transaksi, yang kedua ada jurnal umum, setelah itu ada buku besar, yang keempat neraca saldo, terus ada jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini juga ada buku besar dan neraca saldonya ya guys. Terus yang keenam ada laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada income statement, owner equity statement, dan statement of financial position. Nanti bakal aku jelasin di prakteknya. Terus yang ketujuh terakhir ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini sama juga kayak jurnal-jurnal lainnya. Ada buku besar dan neraca saldonya. Lanjut, ada kelompok akun. Nah, kelompok akun ini ada 3 guys. Yang pertama aset, terus ada ekuitas, dan liabilities. Aset tuh apa sih? Aset tuh harta perusahaan. Nah, di akun aset ini ada akun cash, equity atau equipment atau peralatan, terus ada supplies atau perlengkapan, dan receivable atau piutang. Terus di akun liabilities itu namanya nama lainnya kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan itu kayak akun payable, terus salaries payable, dan payable lainnya kayak hutang-hutang perusahaan itu masuk ke liabilities. Terus terakhir ada ekuitas. Ekuitas itu modal perusahaan. Nah, modal perusahaan ini ada kapital, revenue. Kapital itu modal awal, ada revenue pendapatan, dividen bagi hasil, expense atau beban, dan drawing atau kepentingan pribadi. Nah, ekuitas itu ada 2 guys. Yang pertama ekuitas yang kalau bertambah itu ditaruhnya di debit. Kenapa dia ditaruh di debit? Karena dia mengurangi cash. Apa aja sih yang termasuk akun ekuitas yang bertambah tapi masuk di debit? Itu ada expense, dividen, dan drawing. Drawing itu bukan gambar ya guys. Terus yang kedua ekuitas yang kalau bertambah di kredit. Nah, ekuitas yang bertambah di kredit itu karena dia menambah cash. Contohnya kayak kapital, modal, terus ada revenue atau pendapatan, dan interest income atau bunga yang kita dapat. Nah, lanjut ke mekanisme debit dan kredit. Nah, biar nggak bingung, itu kalau tambah masuk debit atau kredit sih. Nah, aku udah bikinin tabel nih. Jadi, kalau aset itu kalau bertambah dia masuk debit, dan kalau berkurang dia di kredit. Sedangkan liabilitas kalau berkurang di debit dan bertambah di kredit. Nah, kalau ekuitas itu berkurang di debit dan bertambah di kredit. Nah, tadi kan ekuitas ada 2. Ini perwakilan ya, revenue-nya itu kalau revenue berkurang di debit, bertambah di kredit. Sedangkan beban atau expense bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kalian biar nggak bingung bisa lihat tabelnya sendiri. Oke, lanjut ke bukti transaksi. Ya, yang pertama tadi dari siklus akun. Bukti transaksi di sini ada bukti transaksi di bulan Januari 2023. Nanti kita bakal bikin jurnal umum sampai jurnal penutup dari bukti transaksi ini. Oke guys, kita lanjut ke jurnal umum ya guys. Nah, di sini sudah ada tabelnya guys di jurnal umum Jasmine Salon periode 2023 Januari. Nah, di sini aku udah bikin itu ya nama-nama akunnya dalam bahasa Inggris biar kita gampang buat bikin validasi data nih. Tinggal pencet baru kita tinggal pilih akun, nggak perlu ketik-ketik lagi. Jadi guys, cara bikin validasi data kita pencet ini dulu nih, data yang mau kita validasi, baru nih ada titik 3 di sini cari validasi data. Nah, rentang ini kita pilih yang tadi guys. Ini bisa kalian tulis aja sampai B100 gitu, nggak apa-apa. Karena tadi aku udah bikin, jadi aku nggak lanjutin ini ya guys. Ini cuma buat contoh aja. Terus daftar dari rentang. Dari rentangnya itu kita pilih yang ini ya guys. Yang tadi sudah kita tulis akun-akun, nama akun-akun. Terus udah selesai, kita simpan. Jadinya kayak gini guys. Nah, oke, kita lanjut ke soalnya ya guys. Yang pertama
pada tanggal 1 Januari, Bu Melati menginvestasikan sebesar 90 juta untuk membangun usaha salon. Jadi guys, karena itu menginvestasikan, jadinya dia itu bertambah di cash. Cash berarti ditaruh di debit 90 juta dan di kredit itu ada kapital. Kita tulis Jasmine Capital atau modal salon Jasmine ini ya guys. Lanjut, tanggal 2 Januari memberi perawatan sebesar 30 juta dan perlengkapan sebesar 5 juta dengan cash. Nah, perlengkapan itu equipment ya guys. Equipmentnya kita beli sebesar 30 juta, berarti masuk equipment di aset ya guys. Jadi aset masuk, kalau bertambah masuk di debit. Nah lanjut, equipment di debit, terus perlengkapannya 5 juta. Perlengkapan 5 juta juga di debit. Supplies ya guys. Terus kita berarti berkurangnya di cash, karena kita bayar cash, berarti cashnya di kredit sebesar berapa? 30 tambah 5 juta, jadi 35 juta. Lanjut di tanggal 3 Januari membeli perlengkapan lagi. Perlengkapan lagi, supplies lagi guys. Jadi ceritanya mungkin Bu Melati ini lupa atau kemarinnya nggak dapat sesuatu itu ya. Jadi beli lagi nih guys, supplies guys. Sebesar 2 juta, berarti suppliesnya bertambah 2 juta di debit ya. Terus, tapi guys belum selesai, dia bayar cashnya 800.000. Dia cuma bawa 800.000, sisanya dia kredit. Jadi kita tulis di sini cashnya berkurang cuma 800.000 di kredit. Nah, terus dia sisanya berarti di akun payable, utang dia guys sebesar 1.200.000. Dari mana? 2 juta dikurang 800. Lanjut ke tanggal 4 Januari, sewa gedung sebesar 100.000 rupiah on cash. Jadi dia bayar sewa gedung. Sewa gedung itu berarti rent expense atau beban sewa. Nah, sebesar 100.000 dia ditaruh, karena dia expense, dia ditaruh di debit, bertambah di debit karena dia mengurangi kas. Terus berarti kreditnya itu kita taruh cash. Nah lanjut, tanggal 5 dia tuh bayar iklan, beban iklan sebesar 1 juta rupiah cash. Berarti karena dia beban di debit ya guys taruhnya, dan berkurang di cashnya. Cashnya kalau berkurang masuk kredit. Lanjut di tanggal 9 menerima pendapatan sebesar 10 juta. Nah pendapatan ini, kalau pendapatan revenue ya guys, revenue itu kalau bertambah di berarti cashnya bertambah di debit, dan revenue-nya itu karena dia revenue dia ditaruh di kredit karena dia menambah kas. Lanjut tanggal 15 nih guys, ini ada bayar gaji karyawan sebesar 4 juta karena dia expense lagi. Expense-nya kalau bertambah di debit, terus dia cashnya berkurang guys. Nih, habis gitu ada tanggal 17 menerima service revenue atau pendapatan sebesar 15 juta di nikahan nih, acara nikahan. Nah orangnya ini cuma bayar 5 juta secara tunai, sisanya utang. Nah utangnya itu bakal dibayar tanggal 8 Februari. Jadi kita tulisnya itu revenue, service revenue kita tulis di kredit ya. Nah enggak, kita tulis cash dulu. Cashnya kan dibayar 5 juta di debit. Terus ini ada service revenue. Oh belum, akun receivable dulu, piutangnya 10 juta. Nah terus service revenue, service revenue-nya di kredit sebesar 15 juta. Lanjut tanggal 20 bayar rekening listrik dan telepon sebesar 250.000. Berarti di debitnya ada expense 2.500.000 maksudnya. Terus berarti dia berkurang di cashnya. Cashnya sebanyak 2.500.000 juga. Nah udah nih guys, selesai kan? Nah kita cek gimana caranya. Ini ada nih ya guys nih. Ini rumusnya ya, sum. Kita jumlahin aja di sini. Apakah dia sama antara kredit dan debit? Kalau sama, berarti balance. Insya Allah, tapi balance belum tentu benar. Kalau nggak balance, sudah pasti salah. Nah ini insya Allah benar ya, karena sudah sama antara debit dan kredit. Oke guys, itu udah, kita sudah selesaiin jurnal umum. Lanjut ke buku besar. Oke guys, kita lanjut ke buku besar. Jadi di buku besar ini aku udah bikin tabel ya. Kalau di buku besar ini tabelnya itu per akun. Jadi ada akun cash, akun receivable, sampai supplies, sampai ke expense-nya ya. Yang pokoknya akun-akun yang tadi kita tulis di jurnal umum
Nah, nanti kita bakal pindahin ke buku besar dan kita kelompokkan. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu ada tanggalnya, debit, kredit, sama balance-nya. Balance-nya ini tergantung dari dimana akun itu bertambah. Kalau akun itu bertambahnya di debit, berarti rumusnya balance tambah debit kurang kredit. Nah, kalau misalnya dia kayak bertambahnya di kredit, berarti rumusnya balance tambah kredit dikurang debit. Nah, aku punya tips lagi nih guys buat kalian biar nggak cari akun satu-satu di jurnal umum, kan pasti lama ya guys. Jadi caranya itu pakai filter guys. Nih, bukan filter IG ya guys. Jadi kita pencet titik 3 di sini, baru ada tulisan buat filter. Nah, di sini langsung keluar garis 3 kayak gini ya guys. Nih. Nah, kita bisa langsung pencet di sini. Terus di sini tuh ada pilih filter menurut ketentuan atau menurut warna, karena tadi aku nggak warnain satu-satu. Jadi kita bisa langsung hapus semuanya gini. Tuh, ini terhapus. Misalnya kita mau pilih akun cash, kita tinggal pencet akun cash. Nanti keluar di sini semua akun cash. Kita tinggal salin aja ke buku besar. Kayak gitu guys caranya. Jadi udah ya guys, itu cuma buat contoh. Kalau misalnya kalian mau balikin semua, nggak usah takut loh kok yang lain hilang, nggak usah, tinggal pencet pilih semua. Nah, nanti langsung kembali seperti semula ya guys. Oke guys, kita lanjut ya ke jurnal, ke buku besar. Nah, ini aku udah bikin kayak tadi caranya guys. Kalian bisa ikutin aja langsung. Kita langsung aja biar nggak lama-lama. Nah, ini buat akun cashnya kayak pakai cara yang kayak tadi langsung. Nah, kita balance-nya ini ingat guys rumusnya. Ini sama dengan balance. Kalau di cash, balance paling atas ditambah debit kurang kredit. Nih, sampai hasilnya 61.600.000. Di akun receivable kita bisa langsung lihat, karena dia tadi cuma ada 1 di jurnal umum, kita langsung tulis aja. Supplies juga, karena supplies di akun debit, jadi rumusnya sama ya guys. Balance tambah debit dikurang kredit. Nah, ini contohnya, karena dia balance-nya 5 juta, debitnya 2 juta, jadi anunya balance akhirnya 7 juta di debit. Equipment juga gitu. Pokoknya lanjutin aja. Ini juga. Terus, nah kalau ini misalnya akun payable-nya lebih dari satu jurnal, ini berarti karena akun payable bertambahnya di kredit, berarti balance, rumusnya balance tambah kredit kurang debit. Nih kayak service revenue, karena revenue itu menambah cash, berarti dia di kredit ya, dia bertambahnya di kredit. Nah, karena dia bertambahnya di kredit, rumusnya kayak gini ya guys. Nih, balance tambah kredit kurang debit. Salaries expense, nah kalau expense tadi tuh bertambahnya di debit. Kita lanjutin ya guys sampai rent expense kayak tadi satu-satu. Kalian cari aja pakai filter bisa guys. Nah, udah guys sampai electric expense. Nah jurnal buku besarnya udah selesai guys. Nah setelah buku besar kita bisa lanjut real balance atau neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita itu tinggal tulis akun-akun yang tadi ada di buku besar. Kita tulis akunnya, terus kita tulis balance akhirnya. Kan tadi udah ada rumusnya ya guys, tinggal enak aja lah pokoknya sama dengan atas sini. Nah, kita lihat nih cash balance akhirnya itu 61.600.000. Nah, karena cash itu di debit, jadi lebih banyak di debit, kita taruhnya di debit. Terus akun receivable 10 juta itu di debit ya. Terus ada supplies sebesar 7 juta di debit juga. Terus lanjut ada equipment 30 juta di debit. Lanjut ada akun payable ada 1.200.000 di kredit. Lanjut guys, ada apa? Service revenue, adjustment capital dulu 90 juta di kredit karena dia akun ekuitas yang menambah cash. Terus service revenue juga di kredit. Ini bisa dilihat service revenue di kredit dan salaries expense di debit. Rent expense di debit, pokoknya expense di debit semua ya guys. Kita tinggal giniin. Nah, udah kalau kayak gitu, tinggal kita totalin. Kalau misalnya balance sama, insya Allah benar ya guys. Ini kita total pakai rumus sum. Kalian pasti tahu semua ya guys. Kalau nggak tahu keterlaluan, tanya Google ya. Cek ke video teman saya ada tuh rumus sum.
Nah, ini juga di sini ya ada rumusnya tuh. Dan ternyata hasilnya sama guys, 116.200.000. Insya Allah benar ya guys ini guys. Jadi itu udah selesai jurnal umumnya. Tapi jangan senang dulu guys, karena masih ada jurnal penyesuaian. Oke. Nah oke guys, kita lanjut lagi ke jurnal penyesuaian. Nah di jurnal penyesuaian ini aku ambil di periode akhir Januari. Nah di sini sudah ada itu following adjustment data. Nah di sini yang pertama ada salon supplies atau perlengkapan salon yang ada di akhir periode itu 2 juta doang. Nah ini kita bisa lihat di trial balance jurnal umumnya, suppliesnya itu awalnya 7 juta, sisa 2 juta doang. Berarti kita tulis di sininya, di jurnal penyesuaiannya, depreciation expense supplies atau depresiasi beban supplies itu 5 juta ya. Dari mana? Dari 7 juta dikurang 2 juta. Nah, suppliesnya berkurang di kredit sebesar 5 juta gitu ya guys. Terus yang kedua ada interest income received from the bank every January, tanggal 2 dan 5 Juli. Nah, ini interest income itu berarti penerimaan bunga pemasukan bunga sebesar 750.000. Nah, kalau bunga ini berarti di sini guys tempatnya di interest receivable atau piutang bunga sebanyak 750.000 masuk debit, dan interest income-nya itu di kredit karena interest income itu nambah cash kan, jadi dia bertambahnya di kredit. Lanjut yang ke tanggal nomor 3. Salon equipment has an economic life of 10 periods with no salvage value. Jadi dia itu bertahan 10 tahun, nggak punya sisa manfaat lagi, nggak punya sisa value lagi. Nah, sedangkan equipment di sini itu 30 juta ya kan guys. Itu buat 10 periode. Jadi 30 jutanya kita bagi 10 guys. Nah, 30 juta bagi 10, jadi setiap bulan itu berkurangnya sebanyak 3 juta. Jadi kita bisa tulis depreciation expense-nya 3 juta di debit. Terus akumulasi depresiasi equipment-nya 3 juta di kredit. Lanjut, unpaid salary, dia belum bayar gaji, beban gaji di bulan Januari sebanyak 2.500.000. Jadi tadi kan dia yang sebelumnya itu ada dia bayar 4 juta di cash. Ternyata dia belum bayar beban gaji sebanyak 2.500.000, kurang 2.500.000 lagi. Jadi kita masuk ke akunnya salaries expense sama salaries payable ya, expense-nya di debit dan payable-nya di kredit. Terus unpaid office rent, dia belum bayar, itu juga belum bayar beban sewa di bulan Januari sebesar 100.000. Kita bisa lihat berarti dia rent expense-nya 100.000 di debit dan rent payable-nya 100.000 di kredit. Nah, dari sini kita bisa jumlahin lagi guys kayak tadi. Kalau misalnya sama balance, insya Allah udah benar. Nah, ternyata sama kan guys. Nah, insya Allah benar. Kalau sudah kita dapat jurnal penyesuaian, kita tinggal masukin ke buku besarnya. Nah, di buku besar ini kita kan ada yang nggak berubah sama sekali. Jadi kita salin dari jurnal umumnya tadi, buku besar dari jurnal umum. Nah, ini kita tinggal tambahin akun-akun yang belum ada di buku besar jurnal umum, kayak interest receivable tadi baru kan. Nah, kita tinggal masukin aja karena cuma dikit, kayaknya nggak perlu pakai validasi filter data. Terus ini kita samain kayak yang tadi di jurnal penyesuaian, masukin data dari sini aja. Udah, cari lagi. Caranya sama guys kayak bikin buku besar di jurnal umum. Ini kita masukin akun-akun yang sekiranya belum ada tadi ketika di buku besar jurnal umum. Kita bikin tabel baru. Nah, karena ini aku udah kerjain jadi ya. Oke guys, nah rent expense-nya ini kita lanjutin aja. Jadi HP aku mati, jadi terpotong videonya. Oke, ini akun baru lagi, depreciation expense supplies-nya, dan terakhir depreciation expense equipment. Nah, ini buku besar dari jurnal penyesuaiannya udah selesai. Nah, kita bisa langsung lanjut ke neraca saldo jurnal setelah AJP, nah, atau adjust jurnal penyesuaian. Nah, ini sama kayak cara bikin neraca saldo di jurnal umum. Kita tinggal salin aja akun-akun yang ada di buku besarnya jurnal penyesuaian. Karena tadi ada nambah beberapa akun jadi agak banyak. Nih, ini kita udah tambahin nama akunnya. Terus kita tinggal masukin balance terakhir dari setiap akun. Caranya sama kayak yang di jurnal penyesuaian ya guys.
di jurnal umum. Ini kita bisa langsung aja ya guys, biar tidak lama. Intinya kita masukin aja sama kayak ini di setiap akunnya. Nah kalau udah guys, kita bisa totalin buat ngelihat dia apakah dia udah benar atau enggak. Nih kita jumlahin totalnya sama ya guys, insya Allah sudah balance dan sudah benar. Nah sudah selesai, jurnal penyesuaiannya sudah selesai guys. Lanjut kita ke laporan keuangan. Oke guys, kita lanjut ke laporan keuangan. Tadi di awal aku udah bilang kalau laporan keuangan itu ada 3, yaitu income statement, owner equity statement, sama statement of financial position. Nah, kita bahas dulu yang income statement. Income statement ini sama kayak laporan laba rugi. Nah, cara ngitungnya gimana sih guys? Jadi, laporan laba rugi itu didapat dari revenue atau pendapatan dikurangin expense. Nah, nanti di situ kita bisa lihat kalau misalnya hasilnya positif berarti perusahaan itu laba atau untung. Sedangkan kalau misalnya hasilnya negatif itu berarti perusahaannya rugi. Nah, kita bisa lihat revenue-nya itu di sini guys, di trial balance secara AJP. Kita bisa lihat revenue, akun revenue itu kan ada service revenue sama interest income ya, itu di akun pendapatannya. Nah kita bisa langsung jumlahin mereka di sini. Nah hasilnya service revenue tambah interest income atau bunga pendapatan itu sama dengan 25.750. Nah kita kurangin sama expense. Expense kita cari ini di sini, akun expense ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di paling akhir. Kita bisa langsung aja salin ke sini ya guys. Ini kita salin dan kita langsung jumlahkan. Nih di sini ada salaries expense, rent expense, dan expense yang lainnya. Nah setelah kita jumlahkan guys, ketemukan hasil dari revenue dan expense itu sendiri, kita kurangin nih total dari revenue dikurang total dari expense. Nah ketemunya net income 7.550.000. Jadi dia laba ya guys, atau untung. Lanjut ke laporan owners equity statement atau laporan perubahan modal. Nah kita modal yang pertama pas 1 Januari yang Ibu Melati investasikan itu sebanyak 90 juta ya guys. Terus net income-nya tadi kita bisa lihat di sini di laporan laba rugi, net income-nya sebesar 7.550.000. Sedangkan drawingnya atau kebutuhan pribadi ini nggak ada guys, jadi kita minusin aja. Nanti ending capitalnya didapat dari beginning capital ditambah net income. Dapat 97.550.000. Lanjut ke laporan ini arus kas atau statement of financial position. Jadi di laporan arus kas ini aset sama liabilitas dan equity itu jumlahnya harus sama. Jadi total aset sama total liabilitas dan equity harus sama, kayak persamaan yang sebelumnya. Nah udah gitu kita bisa lihat aset di sini ada cash, akun receivable, akun supplies, equipment, interest receivable, sama accumulated depreciation equipment. Jadi kita langsung aja, kita bisa lihat itu semua dari laporan penyesuaian tadi, trial balance penyesuaian. Nah kita totalin di sini ya guys, kita totalin di sini dapat 101.350.000. Nah sedangkan liabilities sama equity-nya itu akun payable sama salaries payable dan payable lainnya ditambah ending capital. Kita jumlahin semuanya dan kita totalin. Nah sudah guys, hasilnya sama ya guys, antara aset dan liabilities tambah equities. Udah guys, jadi balance insya Allah benar. Laporan keuangannya udah selesai, kita lanjut ke jurnal penutup. Oke guys, sekarang kita ada di jurnal penutup atau closing entries. Di jurnal penutup ini kita perlu menutup 4 akun, yaitu akun pendapatan, terus yang kedua akun beban, ketiga akun itu modal, dan terakhir akun drawing. Nah oke, kita langsung aja kerjain ya guys. Ini nih tadi kan kita mau tutup, pertama-tama kita mau tutup akun pendapatan. Di soal ini itu akun pendapatan kita bisa lihat di itu laporan laba rugi ada 2 kan, service revenue sama interest income. Nah karena akun pendapatan itu aslinya di kredit dan kita mau tutup, jadinya kita taruh akun pendapatan itu di debit guys. Buat nutupnya itu jadi kita pindahin dari yang awalnya akun kredit, kita pindahin ke akun debit. Terus akun kreditnya gimana? Akun kreditnya kita tambahin akun baru, yaitu namanya income summary. Nah income summary ini penjumlahan dari total akun ini pendapatan. Terus lanjut ya, akun yang mau kita tutup selanjutnya adalah akun beban. Nah di akun beban ini
ada expense-expensean. Nah, akun beban kan aslinya tuh di debit, karena kita mau tutup jadi akun bebannya itu di kredit. Terus yang di debit apa ya? Yang di debit sama kayak tadi, income summary-nya. Kita taruh income summary-nya di debit. Nah, income summary-nya didapat dari penjumlahan expense ini, kayak di laporan laba rugi tadi. Nah, sudah dapat kan sama kayak di laporan laba rugi. Yang terakhir, akun yang kita mau tutup adalah akun kapital. Nah, atau modal. Akun modal ini kan sama kayak expense ya, bertambahnya di debit aslinya. Tapi karena kita mau tutup akun, jadi kita taruh di kredit. Terus income summary-nya di debit. Udah deh guys. Nah, karena di perusahaan ini nggak ada drawing atau kebutuhan itu pribadi, jadi kita nggak tulis guys, nggak usah ditutup. Nah, nggak ada. Nah, kalau udah gini kita perlu lihat guys, apakah sama jumlah antara debit dan kredit. Kalau sudah sama, insya Allah balance ya guys. Nih guys, sama ya guys, Rp51.500.000. Udah guys, ini jurnal jurnal penutupnya sudah selesai. Kita lanjut ke closing trial balance atau neraca saldo penutup. Ini caranya sama, seharusnya kita pakai itu juga ya, buku besar. Cuma karena kelamaan, jadi bisa langsung aja kita anuin akun yang dari jurnal penutup itu tadi. Terus kita bisa langsung totalin. Nih guys, hasilnya guys. Terus kita bisa lihat dia balance atau enggak. Oke, terus kita jumlahin antara debit dan debit, kredit dan kredit, dan hasilnya sama ya guys, balance 104.350.000. Udah guys, selesai guys.